A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tidak sempurna salawat apabila tidak diiringi dengan salam, karena Allah memerintahkan orang-orang beriman supaya bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat pilihan, tafsir yang kita pilih untuk kita sampaikan ke hadapan para remaja, yang pada kali ini kita bahaskan tentang menjaga akhlak. Ini adalah judul yang ke-8 dari 10 judul dari modul yang kedua. Kita ada modul pertama 10 pengajian, 10 ayat sudah selesai. Sekarang pula modul yang kedua 10 pengajian, 10 ayat. Dan ini adalah ayat yang ke-8, berarti judul yang ke-8 yaitu menjaga akhlak. Untuk membahaskan perkara ini kita pilih ayat suci Al-Quran yang menerangkan tentang akhlak. Di antaranya adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam ayat yang ke-4, yaitu yang menerangkan tentang Rasulullah yang berada di atas akhlak yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah berfirman, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Kata akhlak disebut di dalam ayat ini. Dan Rasulullah adalah yang menjaga akhlak mulai dari Rasulullah kecil lagi, di waktu remaja, bahkan sampai kepada Rasulullah dewasa. Rasulullah menjaga akhlak. Karena Rasulullah menjaga akhlak dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulullah. Ayat ini adalah ayat pujian kepada Rasulullah. Allah memuji Rasulullah karena berada di atas akhlak yang agung. Allah akan memuji kita pula apabila kita berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Nah, untuk menjaga akhlak mulia perlu kesungguhan. Nah, kesungguhan insyaallah nanti kita akan bahaskan. Kesungguhan itu tidak boleh hanya 1-2 hari, tetapi hendaknya sepanjang waktu. Kemudian kesungguhan itu bukan hanya pada tempat tertentu, tetapi di mana saja. Kemudian kesungguhan itu bukan hanya berupa luaran yang dilihat oleh manusia, tetapi juga adalah berupa dalaman, yaitu yang hanya orang itu sendiri yang mengetahui. Itu menjadi rahasia antara dirinya dengan
dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah. Kemudian Allah memuji Rasulullah yang berada di atas akhlak mulia tersebut. Di dalam ayat ini Allah memuji Rasulullah dengan mengatakan berada di atas akhlak yang agung. Sekarang kita akan lihat ayat ini dengan lebih terperinci, yaitu melalui kajian tafsir. Kalau melalui kajian tafsir bermakna ada kata yang mesti kita ulas, yang mesti kita berikan penjelasan untuk menampakkan makna yang ada di dalam ayat ini. Apabila kita lihat melalui satu ayat secara keseluruhan, atau melalui kata per kata yang juga bisa membantu kita untuk memahami makna ayat ini secara keseluruhan. Karena satu ayat itu ada kata-kata di dalamnya. Setiap kata itu ada makna, dan kalau kata-kata tersebut kita ketahui maknanya, kemudian kita himpunkan dia dalam satu ayat, kemudian kita ingin ketahui makna kandungannya, nah kita akan dapat lagi ilmu yang lebih banyak tentang ayat ini. Kalau kita mengetahui ilmu yang lebih dalam, lebih jelas, lebih tentang ayat ini, maka lebih mudah pula bagi kita untuk mengamalkannya. Allah di dalam ayat ini memulai ayat yang keempat ini dengan perkataan wa innaka la'ala khuluqin azim. Bermakna bermakna ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya menerangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dan tidaklah kamu wahai Muhammad dengan nikmat dari Rabbmu, kamu adalah seorang yang gila. Ini menerangkan tentang Rasulullah. Karena mengapa disebut kata gila di sini? Sebab kafir Quraisy di kota Mekah menggelar Rasulullah itu sebagai orang yang gila. Turun ayat ini menerangkan bahwasanya Rasulullah bukan seorang yang gila. Mengapa mereka menyebut Rasulullah itu gila? Sebabnya yang Rasulullah sampaikan itu bertentangan dengan kepercayaan mereka. Kepercayaan mereka adalah menyembah berhala. Sementara yang Rasulullah sampaikan adalah berhala itu bukan Tuhan, maka tidak patut untuk disembah. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Karena bertentangan yang disampaikan oleh Rasulullah itu dengan yang mereka percayai, maka mereka menyebut Rasulullah sebagai seorang yang gila. Padahal mereka mengetahui latar belakang Rasulullah. Karena dari kecil lagi mereka sudah mengetahui Rasulullah sebagai seorang yang jujur, seorang yang dapat dipercaya. Bahkan mereka menggelar Rasulullah sebagai Al-Amin, sebagai yang sangat dipercaya. Lalu mengapa tiba-tiba mereka menyebut Rasulullah sebagai seorang yang gila? Sebabnya adalah karena kepercayaan yang dibawa oleh Rasulullah adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Nah, mereka pula menyekutukan Allah. Nah, ini berbeda. Perbedaan itulah yang membuat mereka menggelar Rasulullah sebagai seorang yang gila. Ini ayat sebelum ini. Tetapi apakah tuduhan kafir Quraisy yang benci kepada Rasulullah adalah sebagai yang menjelaskan Rasulullah yang sebenarnya? Tidak. Tuduhan itu tak ada makna kalau yang dituduh itu tidak seperti tuduhan tersebut. Umpamanya kita jujur, kemudian orang menuduh kita sebagai pembohong. Apakah kita berubah menjadi jujur kepada pembohong hanya karena tuduhan tersebut? Tidak. Tuduhan hanya sekedar tuduhan. Apabila tuduhan itu adalah tuduhan dusta, tuduhan bohong, maka orang yang jujur tidak akan berubah sebagai orang yang jujur hanya karena tuduhan tersebut. Begitu jugalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafir Quraisy menyebut Rasulullah sebagai seorang yang gila. Silakan, itu hanya tuduhan. Tetapi Allah pula memuji Rasulullah. Sungguh kamu wahai Muhammad, sungguh berada di atas akhlak yang agung.
Kalau Rasulullah dipuji oleh Allah, Allah sendiri, Allah maha benar, Allah sendiri yang menetapkan Rasulullah sebagai yang berada di atas akhlak yang agung. Ada lagi makna tuduhan kafir Quraisy, tuduhan manusia. Tidak, kalau Allah sudah menetapkan bahwasanya Rasulullah di atas akhlak yang mulia, maka perkataan manusia sudah tidak ada lagi maknanya. Nah, begini cara kita memahami ayat ini. Jadi kita kaitkan dia dengan ayat yang sebelumnya. Mengapa kita kaitkan dengan ayat sebelumnya? Karena ada perkataan wa di pangkal ayat. Nah, jadi kita ini berlatih mentafsirkan Quran. Kalau setiap kali belajar ini terlatih seperti ini, maka nanti ini yang di depan-depan ini jadi ahli tafsir semua nanti ini. InsyaAllah. Sebab tanpa latihan tak akan mungkin. Dengan latihan. Maka dahulu kami selalu ikut pengajian ahli tafsir. Kalau di Mesir itu ada ahli tafsir yang sangat terkenal sekali, yaitu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Nah, ini pentafsir Al-Quran. Beliau memiliki khawatir, getaran hati yang sangat hebat sekali di dalam mentafsirkan Al-Quran. Silakan nanti search di internet, tulis nama beliau Asy-Sya'rawi atau Tafsir Sya'rawi. Wah, itu memang sangat memberikan sentuhan ke hati kita, ke jiwa kita, dan ke akal fikiran kita. Kemudian ada lagi satu ahli tafsir yang juga kita selalu ikuti pengajian tafsir beliau, yaitu Profesor Dr. Syekh Sabur Syahin. Nah, beliau ini adalah khatib dan juga imam di Masjid Amr bin As, masjid sahabat Nabi yang ada di Mesir. Amr bin As ini adalah gubernur pertama di Mesir. Jadi ketika Mesir dibuka oleh umat Islam, maka gubernurnya itu adalah Amr bin As. Kemudian Amr bin As ini membangun satu masjid. Pada masa dahulu susah sekali ya untuk menentukan kiblat masjid itu, apalagi kalau sudah jauh dari Mekah, dari Madinah. Tapi beliau hebat sekali dalam menentukan arah kiblat. Sekarang ini apabila diukur arah kiblat Masjid Amr bin As tepat menghadap ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Nah, pakai apa mereka dahulu? Kalau sekarang ini kita pakai kompas, kemudian pakai internet. Sekarang sudah ada penentu kiblat di internet ya. Nah, kalau dahulu hanya melihat bintang saja. Tetapi karena mungkin ilmu mereka itu, ilmu orang-orang pada masa dahulu itu, ilmu yang diberkahi oleh Allah, ketepatannya itu tidaklah berselisih jauh dari ketepatan teknologi canggih yang kita miliki pada hari ini. Alat-alat hebat yang kita miliki pada hari ini. Ini karena mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kajian-kajian tafsir, kemudian diikuti. Nah, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahannya pula. Karena Rasulullah ada bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kembali. Mengajarkan, membaca Al-Qur'an, belajar membaca Al-Qur'an. Kemudian mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan cara membaca Al-Qur'an. Nah, ini tingkat awal. Tingkat berikutnya ada lagi memahami Al-Quran, belajar kandungan Al-Quran. Setelah faham pula, mengajarkan kembali kandungan Al-Quran melalui pengajian-pengajian, kelas-kelas tafsir dan lain sebagainya. Ini adalah sebaik-baik manusia. Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itu adalah tafsir wa yang ada di pangkal ayat. Wa dan. Karena ayat berikutnya, tadi ayat yang kedua kita sebut ya. Ayat yang ketiga pula, wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Ini pun juga tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya untuk kamu wahai Muhammad ada balasan yang tidak ada putus-putusnya. Jadi ayat-ayat ini menerangkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian supaya ayat ini berisi penekanan, berisi penegasan, maka di pangkal surah ini surah Al-Qalam, di pangkalnya Allah pertama menggunakan huruf yang terputus, namanya huruf muqata'ah, nun.
Kalau dalam surah yang lain permulaannya Yasin, ada pula Alif Lam Mim. Ini tujuannya adalah untuk mengambil perhatian. Jadi orang apabila mendengar Nun, dia akan memperhatikan, apa ini? Setelah huruf ini apa ini? Yasin. Setelah huruf ini apa ini? Ini adalah huruf-huruf yang digunakan untuk mengambil perhatian atau menarik perhatian orang-orang yang akan mendengarkan firman-firman Allah ini. Setelah itu Allah bersumpah, wal qalami wama yasturun, dan demi pena, demi qalam, dan apa-apa yang mereka tulis. Nah, ini juga menjelaskan kalau Allah bersumpah dalam Al-Quran, maka tujuannya setelah sumpah itu ada perkara yang penting. Nah, apa perkara yang penting? Tentang Rasulullah. Rasulullah bukan seorang yang gila. Rasulullah mendapatkan pahala yang tak terputus. Kemudian Rasulullah itu sungguh di atas akhlak yang agung. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah Rasulullah di atas akhlak yang agung. Judul pengajian kita ini adalah menjaga akhlak. Apabila Allah memuji Rasulullah sebagai yang berada di atas akhlak yang agung, dan kita pula diperintahkan oleh Allah untuk mencontoh Rasulullah, apa ayatnya? Kita diperintahkan untuk mencontoh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sesungguhnya bagimu pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Karena kita diperintahkan untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah. Apabila Rasulullah dipuji oleh Allah karena berada di atas akhlak yang agung, karena Rasulullah menjaga akhlak mulai dari kecil lagi, maka kita pula hendaklah menjaga akhlak pula mulai dari sekarang ini. Jangan tunggu pergi umrah pula baru berubah. Karena Ustaz Jeffrey pada waktu umrah berubah, kalau begitu saya tunggu pula lah pergi umrah. Oh, jangan. Karena lain orang, lain keadaannya. Maka kita pula apabila memahami bahwasanya hidup ini mesti berubah kepada kebaikan, maka jangan tunggu waktu lagi. Dan jangan tunggu cari tempat yang apalagi umpamanya untuk berubah. Tidak. Tapi segeralah berubah kepada Allah, karena perubahan itu kembali kebaikannya kepada diri kita sendiri. Lihat, banyak sekali peristiwa yang telah berlaku, kisah yang telah terjadi pada diri orang lain, bahwasanya mereka berubah, kemudian mereka mendapatkan kebaikannya. Sekarang kita pula berfikir, kapan pula saya akan berubah? Kalau orang lain mungkin berubah dari buruk kepada baik, kita ini insya Allah akan berubah dari baik kepada lebih baik lagi. Kita tidak pernah puas di dalam mengejar kebaikan, karena kebaikan yang kita kejar itu kembali kebaikannya kepada diri kita sendiri. Nanti kita akan berpuas hati dengan kebaikan yang telah kita usahakan dan kita mendapatkan balasannya. Di situ barulah terasa puas sekali. Tetapi untuk menjaga akhlak mulia ini sungguh berat. Ada halangan, rintangan, ujian yang akan kita hadapi. Tetapi apabila kita mau, pertama pada diri sendiri dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, kemudian mau pula bersama-sama sehingga nanti mengingatkan, maka insya Allah kita akan berhasil di dalam menjaga akhlak mulia ini. Itu yang ada di pangkal ayat. Jadi ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya tentang Nabi Muhammad SAW, yaitu yang dipuji oleh Allah. Bagaimana pujian Allah? Kita lihat, Allah memuji Rasulullah dengan memberikan penekanan. Innaka, sesungguhnya kamu, wa innaka, dan sesungguhnya kamu. Kalau disebut kata sesungguhnya, bermakna itu adalah penekanan. Sebenarnya apabila Allah berfirman, itu sudah tegas, tak perlu penekanan lagi, karena Allah yang berfirman. Tetapi apabila Allah berfirman dan diberi pula penekanan, bermakna perkara ini perkara yang sangat
penting sekali, jangan sampai diabaikan, jangan sampai ditinggalkan begitu saja. Ini adalah perkara penting karena Allah memberikan penekanan. Untuk apa diberi penekanan ini? Supaya kita ini menjadi yakin bahwasanya Rasulullah itu memiliki akhlak mulia, sehingga tidak ragu-ragu lagi nanti untuk mengikuti dan mencontoh Rasulullah. Artinya jangan cari lagi yang lain sebagai teladan. Cukup Rasulullah saja sebagai teladan. Kalau bahasa sekarangnya sebagai figur, public figure. Nah, yang mesti dijadikan sebagai figur itu hanyalah Rasulullah. Ini ada ketegasan dari Allah. Tapi ramai yang dijadikan figur pula bukan Rasulullah, penyanyi lah. Kemudian siapa lagi? Kemudian pemain film lah umpamanya. Padahal tak sempurna sifatnya. Ada lagi yang dijadikan contoh adalah pelawak, tukang lawak yang dijadikan contoh. Nah, sehingga gerakan-gerakannya pun seperti gerakan pelawak itu. Akhir jadilah dia pelawak. Dia guru tapi pelawak. Dia ustadz tapi pelawak. Allah, jatuh nilai, hilang kedudukan, tergadai marwah. Apa sebab? Sebab lawak melawak ini tidak ada membangunkan keilmuan, tidak ada, karena lawak itu biasanya mencari-cari apa kira-kira yang bisa membuat orang tertawa. Nah, maka ia pun mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya dikeluarkan. Kadang-kadang berbau porno. Nah, ini sudah melampaui batas. Bukan tidak boleh kita menyampaikan dengan bahasa yang ringan, dengan bahasa yang rileks. Boleh, silakan. Tetapi tidak dengan perkataan yang bisa menjatuhkan kedudukan. Ada penegasan dari Allah. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu. Kata kamu di sini, kamu. Siapa yang dimasukkan kamu? Rasulullah. Kalau Allah berfirman sesungguhnya kamu, kata kamu ini digunakan kapan kita gunakan kata kamu? Kata dia, kapan kita gunakan kata dia? Nah, kalau kata kamu kita gunakan kepada orang yang kita ajak berbicara. Kalau kata dia kita gunakan kepada orang yang tidak kita ajak bicara. Berarti apabila Allah berfirman dan sesungguhnya kamu, berarti Allah berbicara dengan Rasulullah. Karena Rasulullah di sini adalah digunakan dengan kata kamu, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad. Kalau Allah berfirman sesungguhnya dia Muhammad, itu bermakna Allah tidak berbicara langsung dengan Rasulullah. Tapi kalau Allah berfirman sesungguhnya kamu, bermakna Allah berbicara langsung dengan Rasulullah. Ketika Allah berbicara langsung dengan Rasulullah, Allah pula berfirman sesungguhnya kamu wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Kalau kita lah ada guru kita umpamanya mengatakan kepada kita, sungguh kamu ini wahai muridku, sungguh kamu ini berada di atas akhlak yang agung. Bagaimana rasanya kalau mendengar pujian seperti itu dari guru? Oh, kembang hidung kita kan? Oh, Allahu Akbar, senang sekali mendapat pujian. Rasulullah mendapat pujian dari Allah. Pujian dari Allah lebih hebat dari pujian dari manusia. Pujian Allah pasti benarnya, pujian manusia belum tentu lagi pasti. Kadang-kadang manusia memuji kita untuk menyenangkan hati kita. Boleh jadi yang dipuji itu tidak seperti yang dalam pujian itu. Bapak yang terhormat, padahal tak terhormat bapak tersebut. Bapak yang sangat dimuliakan, padahal tak mulia, tapi menyebutnya juga. Apa sebab? Sebabnya basa-basi. Manusia memuji manusia lain belum tentu benar. Tetapi apabila Allah, karena Allah maha benar, maka pujian Allah di dalam Al-Quran umpamanya kepada Rasulullah itu adalah pasti benarnya. Jadi Rasulullah sungguh
Berada di atas akhlak yang agung bermakna adalah satu yang pasti. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu. Tambah lagi ketegasan. La lam apa ini? Siapa yang belajar bahasa Arab? Lam apa ini? Lam ini disebut lamut taukid, lam penekanan, lam penegasan. Tadi sudah ditegaskan dengan kata apa? Dengan kata inna, dan sesungguhnya. Dan sesungguhnya kamu di sini pula Rasulullah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah pula dengan penekanan la, sungguh kamu wahai Muhammad. Allah, kalau guru kita mengatakan kepada kita, sungguh kamu wahai anakku yang paling mulia di kelas ini. Oh, senang sekali hati kan? Begitu juga lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apakah Allah menyenangkan hati Rasulullah pula? Iya, dalam waktu yang sama Allah adalah menyenangkan hati Rasulullah. Apa sebab? Apa sebab? Tadi sudah kita sebutkan tadi pengantarnya, ayat sebelumnya. Apa sebab ayat ini adalah juga sebagai hiburan kepada Rasulullah? Sebab Rasulullah dituduh gila oleh kaumnya sendiri. Kita ini tak gila, tapi disebut orang gila, macam mana? Sedih atau tidak? Inyo itu Sarmanko tuh, umpamanya ini dalam kawasan di masyarakat Minang umpamanya, dia Sarmanko-nya itu. Padahal kita bukan seperti itu, kita menunjukkan yang baik kepadanya, kita bimbing ia ke jalan yang benar umpamanya, tapi balasannya, wah dia itu miring, dia itu. Sedih tak kita? Sedih. Rasulullah juga sedih, disebut sebagai, dituduh sebagai seorang yang gila. Dapat hiburan dari Allah. Hiburan Allah adalah pujian. Pujian itu di dalam Al-Quran. Jadi untuk mendapatkan hiburan, dapatkan pujian-pujian dari Al-Quran. Allah banyak memuji orang-orang beriman dalam Al-Quran. Maka untuk menghibur diri, dapatkan ayat-ayat pujian kepada orang-orang beriman di dalam Al-Quran. Jangan pergi karaoke pula untuk berhibur. Itu salah alamat pergi karaoke itu. Mau berhibur dengan ayat Al-Quran, terhibur diri, senang, karena ayat Al-Quran itu menampakkan diri kita. Karena ayat Al-Quran ini adalah berupa nilai-nilai yang andaikan nilai-nilai tersebut ada pada diri kita, nilai-nilai yang disebut dalam Al-Quran itu ada pada diri kita, maka kita pun menjadi gembira. Mudah-mudahan saya lah yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Senang, hati gembira. Dah tak perlu lagi nyanyi-nyanyi dangdut, nyanyi-nyanyi, tak perlu. Tapi pada hari ini manusia mencari hiburan yang lain. Apa sebab? Sebab hiburan yang sejati itu tidak didapatkan. Akhirnya mencari hiburan yang palsu, hiburan yang semu. Apalagi sekarang nyanyi bayar pula, uang keluar. Kemudian ada pula bayarnya kalau di tempat-tempat tertentu itu mahal pula lagi. Kalau di luar segelas air hanya Rp1.000, di tempat itu mungkin sampai Rp5.000, Rp10.000. Allahu Akbar, pembaziran telah berlaku. Inilah dia keadaan manusia pada hari ini. Lalu bagaimana? Kembali ke pangkal kaji seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Sungguh Rasulullah itu penekanan. Wa innaka la, sungguh, karena lamu taukid, ala, di atas. Apa makna di atas ini? Sungguh Rasulullah itu berada di atas akhlak yang agung. Tidak disebutkan sesungguhnya kamu wahai Muhammad sungguh memiliki akhlak yang agung. Allah tak berfirman memiliki akhlak yang agung. Wih, akhlaknya bagus lah. Biasanya kita menyebut begitu kan. Wih, akhlak kawan kita itu memang bagus lah. Tetapi Allah menyebut untuk Rasulullah bukan sesungguhnya kamu memiliki akhlak yang agung, enggak. Tapi Allah berfirman sesungguhnya kamu wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Berarti akhlak yang agung itu di mana?
Kalau Rasulullah berada di atas akhlak yang agung, bermakna akhlak yang agung itu di mana? Di bawah. Apa mana di atas? Nah, di atas lah. Bermakna di bahagian atas. Kalau di atas akhlak yang agung, bermakna akhlak yang agung itu di mana? Di bawah lah. Rasulullah itu berada di atas akhlak yang agung, bermakna Rasulullah di atas akhlak yang agung itu. Artinya apa? Nah, maka ulama tafsir menerangkan ala di sini maknanya litamakkun. Apa makna tamakkun itu? Tamakkun itu maknanya akhlak yang agung itu sudah tak susah lagi bagi Rasulullah untuk menampakkannya. Karena Rasulullah berada di atas akhlak yang agung itu. Kalau di bawah akhlak yang agung, maka berusaha untuk berakhlak agung. Tapi kalau di atas akhlak agung, memang mudah sekali untuk berakhlak agung. Contoh mudahlah, di atas kejujuran. Nah, kalau di atas kejujuran, memang dia sudah jujur. Dan jujur itu baginya memang suatu yang mudah sekali. Tapi ada pula orang yang berlaku jujur. Tapi ketika berlaku jujur itu dia mesti bersungguh-sungguh untuk berlaku jujur. Ada orang nampak tak ya? Susah dia untuk berlaku jujur. Ada orang lah, akhirnya dia pun berlaku jujur. Ini orang yang sungguh-sungguh baru bisa boleh berlaku jujur. Nampak orang berlaku jujur, tak nampak oleh orang. Nah, ini dia. Ini baru kata jujur. Kata ikhlas juga begitu, ikhlas. Kalau orang itu di atas keikhlasan, dia bekerja itu di atas akhlak yang ikhlas, tak susah-susah lagi ikhlas. Karena memang ikhlas itu sudah menguasai hatinya. Jadi tak perlu lagi untuk berusaha ikhlas. Karenamu ya Allah, karenamu ya Allah. Susah sekali dia untuk memastikan niat ikhlas karena Allah. Karena ada bisikan-bisikan syaitan. Tapi apabila ikhlas itu tidak menguasai hati, memang berat. Tetapi bila sudah menguasai hati, memang senang. Umpamanya belajar kalau ikhlas itu menguasai hati, memang senang. Tak perlu diperintah-perintah, datang saja sendiri, ikhlas. Karena memang ikhlas menguasai hati. Tapi kalau tak ikhlas itu berusaha untuk ikhlas supaya mendapat pahala. Kalau tak ikhlas kan tak dapat pahala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Ya Allah, kalau tak ikhlas tak dapat pahala, maka ya Allah, ikhlaslah hendaknya nih. Jangan hanya karena hamba pengurus kemudian anda datang ke masjid nih ya Allah. Jangan ya Allah, ini tak ada kaitan dengan pengurus. Ini betul-betul ikhlas karenamu ya Allah. Tengok susah dia kan? Susah dia untuk ikhlas. Tapi bila sudah ikhlas itu menguasai hati, dia datang itu tidak ada lagi bersusah payah untuk ikhlas. Untuk menerangkan Rasulullah itu berada di atas akhlak yang agung sehingga tidak susah lagi untuk berakhlak mulia, maka Allah menggunakan perkataan ala. Itu makna ala. Jadi ala itu maknanya litamakkun. Ala. Kita kalau bekerja dengan orang, umpamanya, kemudian orang pun menetapkan gaji, umpamanya 1 bulan 2 juta, umpamanya, dikasih uang 2 juta, ikhlas? Ikhlas. Itu tak ada masalah, memang perjanjiannya 2 juta. Sekarang orang itu pun menyatakan, wah bulan ini susah lah untuk membayar 2 juta karena usaha kita ini menurun, maka kami hanya dapat bayar setengah saja 1 juta. Macam mana? Ikhlas? Berat kan? Ya Allah, ikhlaslah ya Allah, ya ikhlas ya Allah, ya Allah.
1 juta tak apalah ya Allah, karena hamba ini bekerja ikhlas karenamu ya Allah. Orang ini susah untuk memberi gaji, tak apalah 1 juta. Oh tapi susah kan? Tapi ya Allah 1 juta lagi hamba perlu juga ya Allah. Nah payah kan, susah kan? Payah. Tapi bagi orang yang ikhlas karena Allah, kalau memang ya sudah 1 juta saya dapat, saya kerja ikhlas karena Allah, 1 juta pun saya terima dengan lapang dada, ikhlas. Dia bangunkan keimanan kepada Allah. Orang yang ikhlas terbangun keimanannya, sehingga mudah baginya untuk ikhlas. Mungkin 1 juta ini apabila Allah berkati, lebih banyak nilainya berbanding 2 juta yang saya terima. Allah, sedikit pun tak terasa terbeban. 1 juta lah Pak, tapi bulan depan jangan 1 juta pula lagi. Itu umpamanya. Karena dia ingin menghibur hatinya, menenangkan hatinya. Orang yang ikhlas ini dia tak terasa sedikit pun terbeban. Karena semata-mata karena Allah. Ini makna ala, di atas. Maknanya akhlak mulia itu sudah tidak susah lagi untuk dilakukan. Karena akhlak mulia ini bagi orang-orang yang awal-awal memperbaiki diri ini susah untuk melakukannya, sangat susah. Untuk menahan mulut ini dari bercakap benar susah itu. Kalau orang yang memang biasanya berbohong, kan ada orang yang sukanya bercerita itu dipanjang-panjangkan kan. Nah kalau kata itu 5, dia bisa menjadikan jadi 10, jadi 15. Dia bisa memanjangkannya itu. Padahal 5 saja, mestinya 5 diterima, 5 disampaikan, jujur. Ini pula dia 5 diterima, dia bisa menyampaikan 15. Bermana berapa tambahannya? 10. Yang 10 itu benar atau bohong? Bohong. Tapi dia pandai, bisa dia mencari yang 10 itu, sehingga jadi 15. Dia tidak, karena dia terbiasa, tidak 5. Pada tahap awal memang berat untuk menyampaikan ini, untuk bersifat jujur ini memang berat. Tapi kalau sudah biasa 5, malah dia akan merasa takut untuk menambah-nambah lagi yang bukan ia dengar. Jadi makna ala di sini menerangkan bahwasanya akhlak mulia yang dimiliki oleh Rasulullah itu adalah akhlak mulia yang Rasulullah telah terbiasa. Maka kata akhlak, ayat berikutnya, khulukin. Kata akhlak, ulama tafsir menyebutkan ia adalah malakah nafsiyah, yaitu sesuatu yang ada pada hati atau pada jiwa yang dimiliki oleh al-muttasif biha, yang memiliki sifat jiwa yang sedemikian itu, yang memiliki sifat hati yang sedemikian itu, adalah mudah baginya, yashal alaihi al-ityan bil af'al al-jamilah, yaitu mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang baik. Orang kalau sudah punya sifat jujur, maka mudah baginya untuk mengeluarkan kata yang benar itu. Tapi kalau orang sudah punya sifat pembohong, maka susah baginya untuk mengeluarkan kata yang benar, karena dia pikir mana yang bisa menyenangkan hati orang nih ya. Yang membuat orang ini senang apa? Akhirnya dia carilah kata-kata yang lain. Dia sampaikanlah apa yang sebenarnya tidak terjadi. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak memiliki akhlak mulia. Orang yang memiliki akhlak mulia, sifat jiwanya itu adalah memang membuatnya itu untuk mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Umpamanya orang yang pemurah. Nah, sifatnya memang pemurah. Kalau sifat seseorang itu pemurah, bagaimana dalam memberi? Senang sekali kan dalam memberi. Ada uang, beri. Tapi kalau orang itu sifatnya bakhil, ada uang, bagaimana dia memberi? Berat sekali. Sudah keluar, masuk kembali. Sudah keluar, karena berat sekali. Nah, jadi akhlak itu maknanya adalah sifat hati atau jiwa yang orang itu apabila melakukan perbuatan dengan sifat tersebut mudah sekali. Itu maknanya akhlak. Kalau susah, maka itu bukan akhlak.
Jadi kalau mau lihat sifat seseorang, lihatlah. Dia mudah kira-kira atau tidak dalam melakukan perbuatan itu. Kalau mudah dia melakukan perbuatan, itu sifatnya lah tuh. Tapi kalau dia nampak kaku-kaku dalam melakukannya, kan nampak mana yang kaku, mana yang lancar melakukan perbuatan baik. Kalau kaku-kaku dia, ini bukan sifatnya ini. Contoh mudah lah umpamanya. Untuk mengetahui orang itu pandai membawa Honda dengan yang tak pandai, bagaimana caranya? Nah, kalau dia tak lancar dia bawa Honda, macam ngerem-ngerem dia bawa Honda gitu. Tersendat-sendat perjalanannya. Ini belum pandai bawa Honda. Nah, akhlak itu maknanya adalah kebiasaan yang ada pada seorang yang membuat seorang itu lancar saja, mudah saja, ringan saja melakukan kebaikan. Itu adalah akhlak. Itu perumpamaan mudahnya. Bagaimana dengan kita? Akhlak kita macam mana? Akhlak jujur kita macam mana? Akhlak ikhlas kita macam mana? Akhlak kesungguhan kita macam mana? Ini kan akhlak semua ini. Akhlak pengorbanan kita macam mana? Akhlak kemurahan hati kita bagaimana? Akhlak apa lagi yang lain? Banyak sekali akhlak. Akhlak ini di dalam Al-Quran disebut dengan perkataan albir. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam berbuat baik. Apa sebab? Sebab dalam hadis Nabi riwayat Imam Muslim, Rasulullah ada bersabda, albirru itu, perbuatan baik itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Jadi perbuatan yang baik adalah akhlak yang baik. Perbuatan yang baik itu yang mana? Nah, kalau disebut perbuatan baik itu yang mana? Yang disebut dalam Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah itu perbuatan baiklah semuanya itu. Maka seorang sahabat Nabi, Hisham bin Amir, ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi, datang menjumpai Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Bertanya kepada Aisyah, seperti apa akhlak Rasulullah? Kita semua kan tahu. Apa jawabannya? Apa jawaban Aisyah? Karena khuluquhu Al-Quran, adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran sepenuhnya. Jadi seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, itulah dia akhlak Rasul. Jadi kalau Al-Quran menyebutkan apa? Umpamanya, fa'fu wasfahu, maafkanlah dan biarkanlah orang yang mendengki itu, orang yang membenci itu. Biarkan saja, maafkan. Jangan balas dendam, jangan marah. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Seperti itu dalam Al-Quran, seperti itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah Al-Quran. Dan apabila disebut akhlak yang baik itu adalah albir, kemudian kita cari pula dalam ayat Al-Quran, ada tak perkataan albir yang menerangkan tentang perbuatan-perbuatan baik? Maka kita jumpa surah Al-Baqarah ayat 177, yaitu laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini kaitannya dengan apa ini? Ini kaitan dengan akidah. Jadi orang yang berakhlak mulia itu, judul kita menjaga akhlak, bermakna menjaga akidah, menjaga iman. Iman kepada Allah, kepada hari akhirat, kepada para malaikat, kepada kitab suci, kepada para nabi. Disebutkan tentang rukun iman. Kemudian disebutkan lagi ayat berikutnya tentang akhlak mulia. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailin wa fir riqab. Ini akhlak-akhlak mulia, yaitu memberikan harta benda, pemurah. Diberikan harta benda kepada siapa? Disebutkan satu persatu, kepada siapa saja, yaitu kepada kaum kerabat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, orang yang dalam perjalanan, orang yang akan memerdekakan dirinya karena dia sebagai hamba sahaya. Mau memberi kepada mereka? Nah, memberi itu akhlak mulia, albir. Akidah sudah,
Akhlak sudah. Apalagi yang lain? Akhlak mulia. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, yaitu mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Ini kaitannya dengan apa ini? Ini kaitannya dengan ibadat, yaitu senantiasa mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Apalagi akhlak mulia? Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, yaitu menepati janji apabila mereka berjanji. Kemudian sabar dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita ketika perang umpamanya. Kemudian Allah menutup ayat, ulaikal ladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang jujur. Itulah dia orang yang berakhlak mulia. Macam mana yang kita sebut tadi? Ada pada diri kita? Ada ngikuti tidak ini? Atau lewat begitu saja ayat ini dibacakan? Ini sebahagian baru dari akhlak Al-Quran. Ini yang mesti kita jaga, sehingga kita ini menjadi Al-Quran yang berjalan. Karena Al-Quran itu tak mau kita berada di lemari saja, di atas meja saja, di rehal saja. Tidak, kita mau Al-Quran yang berjalan. Kalau Rasulullah dahulu disebut sebagai Al-Quran, akhlak Rasulullah Al-Quran, bermakna Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Kalau mau melihat Rasulullah, nanti nampak ayat-ayat Al-Qurannya. Oh, ini yang Rasulullah amalkan, ayat ini yang Rasulullah amalkan, ayat ini yang Rasulullah amalkan. Akhlak yang terpuji. Terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Itulah dia orang-orang yang bertakwa, yang memelihara diri dari murka Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Kemudian apabila kita lihat hadis Rasulullah umpamanya tentang wasiat yang Rasulullah sampaikan kepada siapa? Kepada Mu'adz bin Jabal. Karena Mu'adz bin Jabal, ini hadis riwayat Imam Ahmad, pernah minta wasiat kepada Rasulullah, pesan. Wasiat ini pesan. Ya Rasulullah, ausini, berikan wasiat kepadaku ya Rasulullah. Biasanya pada hari ini kita sebut tausiah. Tausiah itu maknanya wasiat, pemberian wasiat. Berikan tausiah kepadaku ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun memberikan wasiat, yaitu wasiat pertama adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Takut kepada Allah, pelihara dirimu di mana saja kamu berada. Di masjid, pelihara. Di rumah, pelihara. Di jalan raya, pelihara. Di pasar, pelihara. Di mana saja kamu berada, pelihara. Itu pesan pertama. Pesan ini kita bawa juga lah kepada diri kita sendiri. Karena apabila Rasulullah dahulu menyampaikannya kepada Mu'adz, kepada sahabat, dan jadilah Mu'adz sebagai sahabat Nabi yang utama, maka kita pun akan menjadi seperti sahabat Nabi yang utama kalau kita menjalankan pesan seperti para sahabat dahulu menjalankan pesan. Sudah dapat satu wasiat, satu pesan, Mu'adz tak cukup, kemudian mengatakan zidni. Apa mana zidni ini? Tambahkan lagi ya Rasulullah satu pesan ini. Janganlah satu saja, tambah lagi yang satu lagi. Maka Rasulullah pun memberikan pesan yang kedua. Apa pesan yang kedua? Pesan yang kedua adalah atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yaitu kamu mungkin buat buruk. Kamu mungkin buat buruk, dan memang manusia ini pasti ada kesilapannya, kemudian buat keburukan. Tetapi ikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Buat baik dengan perbuatan baik, maka kamu telah mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha, perbuatan baikmu itu akan menghapuskan perbuatan burukmu. Kemudian ujung ayat, karena diminta lagi sekali lagi, zidni. Ya Rasulullah, berikan lagi tambahan wasiat kepadaku. Ujung hadis. Maka Rasulullah pun bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, yaitu berakhlaklah terhadap manusia dengan akhlak yang baik.
Muaz bin Jabal juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga menyatakan bahwasanya akhiru ma ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiat atau pesan terakhir yang Rasulullah sampaikan kepadaku. Setelah itu Rasulullah wafat lagi. Nah, wasiat yang terakhir, pesan yang terakhir adalah Rasulullah berpesan. Apa pesan Rasulullah? Siapa tahu? Ahsin khuluqaka. Ini khusus untuk Muaz bin Jabal. Ahsin khuluqaka ya Muaz bin Jabal. Perbaiki akhlakmu wahai Muaz. Muaz ini akhlak dah baik, kemudian disuruh memperbaiki lagi. Kalau akhlak orang tak baik kemudian disuruh memperbaiki, maknanya dari apa? Kepada apa? Dari buruk kepada baik. Muaz ini akhlaknya sudah baik, kemudian Rasulullah menyuruh untuk memperbaikinya lagi, bermakna dari baik kepada lebih baik. Ahsin khuluqaka ya Muaz bin Jabal. Perbaiki lagi akhlakmu wahai Muaz bin Jabal. Maknanya adalah tetaplah kamu menjaga akhlak yang mulia yang ada sekarang, dan kalau bisa dipertingkatkan lagi wahai Muaz bin Jabal. Berarti melalui kajian Al-Quran dan hadis Nabi adalah perintah memelihara akhlak. Ia adalah perintah dari Allah dan juga dari Rasulullah. Rasulullah memelihara akhlak, sehingga Allah pun memuji Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu diberi sifat khuluqin azim. Azim ini sifat. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang agung. Kalau diberi sifat agung, bermakna akhlak itu sangat sempurna sekali. Kemudian apabila kita perhatikan ayat ini, khuluqin tak pakai alif lam. Allah tidak menyebut la'alal khuluqi. Sepatutnya pakai alif lam, karena akhlak Rasulullah itu telah diketahui, ma'rifah. Tapi mengapa di sini nakirah, tidak pakai alif lam? Maka ulama tafsir pun memberikan penjelasan. Tidak menggunakan alif lam di sini, khuluqin, tidak al-khuluqi. Kemudian sifatnya juga azim, tidak pakai alif lam, bermakna akhlak Rasulullah itu sangat sempurna sekali. Seperti apa sempurnanya akhlak Rasul? Nah, karena kita ini tak bersama dengan Rasul, susah kita untuk memahaminya. Apalagi membuat bandingannya hari ini, siapa yang sama seperti Rasul ya? Siapa? Coba sebut namanya satu. Susah kita nyebutnya kan, karena tak ada bandingannya. Pada masa dahulu saja tak ada bandingannya, apalagi pada masa sekarang. Tapi paling tidak kita bisa mengetahui akhlak Rasulullah melalui hadis-hadis Rasulullah yang menerangkan tentang akhlak Rasulullah. Silakan baca hadis-hadis Nabi, banyak sekali. Nabi kalau bersalam, Nabi berjabat tangan, Nabi adalah yang pertama kali memberikan tangan kepada sahabat, dan Nabi pula adalah yang terakhir menarik tangan dari sahabat. Jadi mau berlama-lama berjabat tangan. Kita bagaimana jumpa kawan? Ada sampaikan tangan atau tunggu kawan dulu? Dia kasih lah, kalau tak kasih saya tak mau. Apa sebab? Dia lebih kecil dari saya. Masalah yang kecil pula yang akan disodorkan tangan kepadanya. Saya ini kan lebih besar ini, saya tunggu dulu lah. Dia tak kasih tangannya, no way lah. Wah, tak ada pula bahasa Melayu lagi, langsung bahasa Inggris. Tak ada alasan lah untuk ngasih tangan kepada dia. Ini tidak berakhlak mulia. Mestinya kalau mengucapkan salam, siapa yang mengucapkan salam? Orang yang berdiri atau orang yang duduk? Orang yang berdiri. Tapi dia pula datang berdiri, tidak mengucapkan salam. Dari satu orang ke ramai orang, atau dari ramai orang ke satu orang? Dari satu ke ramai orang. Dia datang sendiri, ada orang ramai di dalam, tapi dia tak ucap salam. Orang pula yang mengucap salam, Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi orang bukan mengucapkan salam, mau menegur dia, sehingga menyebut Waalaikumsalam. Tak pula dia merasa malu, duduk pula dari situ, duduk baik-baik. Mestinya ucapan salam ini
ditunjukkan karena Rasulullah menyebutkan ufsus salam, ufshu assalam bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Nah, bermakna perintah dari Rasulullah. Maka diperbanyak ucapan salam. Jumpa kawan, assalamualaikum, assalamualaikum. Kadang-kadang pelit betul lah kita ini salam. Sudah dekat tak juga salam, assalamualaikum, tak juga. Padahal susah tak salam itu? Assalamualaikum, tak susah, senang sekali. Tetapi karena kita belum lagi mungkin, ini bahasa lembut sedikit lah, belum lagi berada di atas akhlak yang mulia, akhirnya masih lagi berat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang menerangkan seseorang itu memiliki akhlak yang mulia. Jadikan Rasulullah sebagai contoh, dan insya Allah kita akan mendapat menjaga akhlak. Dan satu lagi fakta yang tidak terbantahkan, bahwasanya Islam di dunia dari dahulu hingga sekarang, Islam di dunia tersebar adalah dengan akhlak mulia. Islam masuk ke Nusantara ini dengan akhlak mulia. Orang India berdagang, orang India tak pandai bahasa Melayu, bahasanya bahasa isyarat saja. Bahasa isyarat ini bahasa seluruh dunia ini, semua orang faham, tahu dia. Tapi dengan akhlak mulia, ketika berdagang dengan akhlak mulia, meskipun dengan bahasa isyarat, tetapi dengan akhlak mulia itu pesan didapatkan. Akhirnya, wah, bagus sekali ini akhlak orang yang datang ini. Akhirnya orang Melayu ini pun memeluk Islam. Disebabkan karena pedagang-pedagang yang datang itu berakhlak mulia. Andaikan kita pada hari ini berakhlak mulia, sebenarnya kita berdakwah dengan dakwah yang sangat berkesan sekali untuk merubah masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.